Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nas sahih yang menunjukkan salah satu di antara tanda hari kiamat sudah dekat adalah banyak terjadinya kekacauan, peperangan, dan pembunuhan. Juga munculnya banyak fitnah di tengah-tengah kaum muslimin yang berbentuk perpecahan, yang berakhir saling mengkafirkan dan menfasikkan, bahkan diakhiri dengan pembunuhan, merajalelanya kemaksiatan di kota-kota dan desa-desa. Dr. Yusuf bin Abdillah bin Yusuf Al-Wabil Da'ar Ibnil Jauzi dalam kitab Asra'atus Sa'ah yang menjelaskan bahwa sebagian besar fitnah yang menimpa kaum muslimin muncul dari arah timur, dari arah keluarnya tanduk setan. Hal ini sesuai dengan yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedangkan beliau menghadap ke arah timur. Lantas, di mana tepatnya arah timur yang menjadi tempat munculnya tanduk setan? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana, ketahuilah sesungguhnya fitnah itu dari sana, dari arah munculnya tanduk setan, dari arah timur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya adalah kekuatan setan dan pengikutnya, atau sesungguhnya matahari memiliki tanduk secara hakiki. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya setan menempatkan matahari sebagai tanduk di kepalanya, agar sujud kepada matahari tertuju padanya. Dalam riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda, pangkal kekufuran dari sana, dari arah keluarnya tanduk setan, yakni dari arah timur. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi kami di dalam sa dan mud kami, dan berilah keberkahan kepada kami pada negeri Syam dan negeri Yaman kami. Lalu seorang laki-laki berkata, Wahai Nabiullah, dan pada Irak kami, beliau bersabda, sesungguhnya di sana ada tanduk setan, fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, fitnah yang pertama kali muncul sumbernya dari arah timur. Fitnah itu sebagai sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin, dan itulah di antara hal yang menyenangkan setan dan menjadikannya bergembira. Demikian pula bid'ah-bid'ah timbul dari arah itu. Dr. Yusuf bin Abdillah menyebut, dari Iraklah munculnya kelompok Khawarij, Syiah, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, dan Mu'tazilah. Demikian pula kebanyakan ajaran-ajaran kufur berkembang dari timur, dari arah Persia, yaitu Majusi, kaum penyembah api seperti Zurdustiyah, Manawiyah, Mazdakiyah, dan yang baru-baru ini muncul adalah Qadianiyah dan Bahaiyah, juga mazhab-mazhab lain yang menghancurkan. Demikian pula, munculnya kaum Tatar pada abad ke-17 Hijriyah dari arah timur. Dengan sebab tangan-tangan merekalah terjadi banyak penghancuran, pembunuhan dan kejelekan yang sangat besar, sebagaimana tercantum dalam buku-buku sejarah. Menurut Yusuf bin Abdillah, sampai saat ini senantiasa timur menjadi sumber fitnah, kejelekan, bid'ah, khurafat, dan ateisme. Paham komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan berpusat di negara Rusia dan Cina. Keduanya ada di arah timur, dan datangnya Dajjal, juga Yakjuj dan Makjuj dari arah timur. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dari segala fitnah yang nampak dan tersembunyi. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab memahami,
bahwa yang dimaksud dengan Najd dan negeri timur adalah Irak. Suatu ketika ia berkata, "Wahai penduduk Irak, sungguh seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan sungguh beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar. Padahal aku telah mendengar dari ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah datangnya dari arah sini." Beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur. Dari sanalah muncul dua tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sama juga dikatakan banyak ulama. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tersebut adalah Irak dan semua daerah dataran tinggi di sebelah timur Madinah. Mereka juga menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah yang muncul dari timur dan Najd adalah kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan. Al-Khattabi mengatakan, Najd adalah semua yang ada di arah timur, dan Najdnya penduduk Madinah adalah Irak dan yang searah dengannya, karena ia ada di arah timur Madinah, dan makna Najd adalah semua dataran yang tinggi, dan Najd adalah lawan kata Gaur, lembah yang artinya sesuatu yang rendah, sehingga Tihamah semuanya adalah lembah, dan Mekah termasuk dalam Tihamah. Lalu yang dimaksud dengan dari sanalah muncul dua tanduk setan adalah di sanalah terbitnya matahari, dan memang matahari terbit dari arah timur, sebagaimana ini dengan jelas disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika hajib bagian awal dari matahari telah muncul, maka janganlah sholat sampai matahari terlihat, dan jika hajib bagian akhir dari matahari mulai tenggelam, maka janganlah sholat hingga ia tenggelam sepenuhnya, dan janganlah sholat di sekitar waktu tersebut, karena matahari terbit di antara dua tanduk setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, perkataan tanduk setan ini ditafsirkan oleh Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah tanduk setan secara hakiki, dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan setan dan sarana-sarana setan untuk menyesatkan manusia. Ini penafsiran yang lebih bagus, dan pendapat lain bahwa maknanya adalah setan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika ia terbit, agar orang-orang sujud kepadanya. Pendapat lain menyebutkan, di matahari ada setan yang ketika matahari terbit, maka ia terbit di antara dua tanduk setan, ujar Ibnu Hajar. Wallahu a'lam bishawab.